kalau melihat mangkirnya Firly itu berkali-kali, ini kan bukan kali ini saja mangkir, ini kan sudah panggilan ke-6 betul kan? Dan kesannya kok ada pembiaran gitu. Berkali-kali mangkir kok ada pembiaran, padahal sama-sama menangani ya pimpinan KPK kan pernah juga ditetapkan tersangka, Bibit Chandra itu langsung ditahan. Bibit juga orang kepolisian aslinya kan, seperti itulah. Ini kenapa ini tidak? Oke, sudah lebih dari 100 hari sejak Firly ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi, dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo, tapi hingga saat ini penegakan hukumnya justru jalan di tempat. Bahkan kabar terbaru yang bersangkutan tidak tahu di mana rimbanya. Kita akan bahas lebih lanjut di podcast Di Atas Meja. Kenapa di atas meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dari obrolan ini. Biasanya korupsi di bawah meja. Kita akan bahas lebih lanjut dengan Pak Muhammad Yassin dan juga Mbak Nova Riza. Apa kabar Pak Yassin, Mbak Nova? baik Mas Diki. Gimana nih? Pertama mungkin kita ingin tanya terlebih dahulu Pak Yassin. Soal penetapan tersangka Firly Bahuri ini sendiri seperti apa menurut Pak Yassin? Ya, itu kan dimulai dari proses penyelidikan setelah ada laporan. Yang melaporkan sendiri adalah Syahrul Yassin Limpo. Ya. Nah, sehingga ini agak unik memang ya. Nah, tapi pada akhirnya setelah dilakukan penyelidikan, mengundang saksi ahli dan beberapa bukti-bukti yang lain, misalnya ditemukannya uang, ditemukannya gratifikasi misalnya atas penyewaan rumah. Jadi uangnya juga diterima pada saat itu ada saksi mahkotanya yang mudah-mudahan bisa menjadi whistleblower ini yang bersangkutan ini. Pak Yassin juga salah satu yang diundang sebagai ahli kan oleh Polda Metro Jaya, Pak. Ya, terhadap salah satu pasal tertentu, karena itu kan menjadi perdebatan gitu di masyarakat. Sehingga menurut saya penetapan untuk pasal 13E dan 12B besar serta pasal 65 Yungto 36 Undang-Undang KPK dan pasal 65 KUHP itu saya kira sudah memenuhi, dan bukti-buktinya juga ada, saksi-saksi sudah dipanggil untuk menyatakan pendapatnya gitu. Saya kira memang kita mengharapkan profesionalitas dari para penyelidik dan penyidiknya dia memang harus segera untuk ditetapkan tersangka, dan nyatanya sudah ditetapkan tersangka. Nah, untuk follow up-nya ini setelah tersangka ini kan harus menghindari adanya suatu kemungkinan yang sebagaimana ditetapkan dalam aturan perundangan yang bersangkutan agar tidak melarikan diri atau mengulang atau menghilangkan barang bukti, ya itu harus ditahan. Jadi sehingga adalah apa yang disebut dengan equality treatment ya. Jadi equality before the law itu juga harus ada, dan due process of law itu harus dipakai oleh Polda dan Barreskrim, sama-sama menangani ya pimpinan KPK. Kan pernah juga ditetapkan tersangka, Bibit Chandra itu langsung ditahan. Bibit juga orang kepolisian aslinya kan, seperti itulah. Ini kenapa ini tidak? Apa ada bedanya gitu? Apa ada perlakuan khusus gitu loh? Itu Bibit Chandra itu sampai kurus ditahan di Barreskrim ya, tahanan Barreskrim. Nah, dan umumnya juga kalau orang itu mengacu kepada proses hukum yang profesional ya ditahan itu. Jadi tidak ada istilahnya dugaan masyarakat sehingga pembicaraan masyarakat menjadi berkembang atau liar. Wah ini ya pakai atau mungkin dia itu dilindungi oleh rezim misalnya gitu, takut mengemukakan sesuatu sehingga hal itu tidak dilakukan penahanan itu. Nah, ini kan dari liar kan, dan itu pun belum tentu kalau benar itu pendapat masyarakat seperti itu. Betul. Kalau tapi spekulasi soal penegakan hukumnya kan sebetulnya banyak ya Pak Yassin ya, terutama soal indikasi konflik kepentingan antara Kapolda Metro Jaya dan juga Firly sendiri. Itu kan banyak
banyak juga spekulasi di tengah masyarakat kenapa sampai sekarang Firly sendiri itu belum ditahan. Betul. Jadi memang kita pernah mengusulkan bahwa yang menangani itu Bareskrim saja. Karena ya Karyoto kan pernah di KPK juga dan pernah menjadi bawahannya lah begitu. Sehingga ewuh pakai ewuh itu tidak dipungkiri bisa saja menjadi dugaan masyarakat untuk menuduhkan wah ada ewuh pakai ewuh kalau Polda yang menangani. Kalau Bareskrim ya itu diharapkan untuk bisa menjalankan proses hukumnya itu dengan benar. Jadi tidak pilih kasih. Jadi istilahnya equal treatment, yaitu perlakuan yang sama di hadapan hukum gitu. Masyarakat begitu. Ini kalau tidak ketutup kasus-kasus besar yang lain ini ya, yang mengenai pemilu ini mesti rame sebenarnya hal-hal yang semacam ini. Jadi terima kasih diundang di sini untuk bicara masalah ini biar orang tuh ingat bahwa ada PR dari kepolisian itu untuk segera memproses hukum, yaitu terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Pidana khusus dan pidana umum. Pidana umumnya itu ketemu itu udah pidana umum. Ya itulah yang bolak-balik pemberkasannya dari kepolisian ke kejaksaan itu karena itu. Jadi bisa saja penuntutannya di pengadilan bukan tipikor gitu. Namanya pidana umum kan ya. Saya kira gitu. Sebelum kita jauh ngomongin soal proses penegakan hukumnya, saya juga pengen nanya ke Mbak Nova nih. Tadi disinggung juga oleh Pak Jasin begitu ya, bahwa sebetulnya penetapan tersangka ketua atau pimpinan KPK ini bukan sekali ini terjadi. Mbak Nova juga pasti mengalami dulu pimpinan KPK juga ditetapkan sebagai tersangka, misalnya Pak Abraham Samad, Pak Bambang Wijayanto begitu ya. Tapi yang menarik sebetulnya Mbak Nova, kalau sekarang kan bahkan sesaat ketika Firly ditetapkan sebagai tersangka, dia kan konferensi pers, dia mengatakan bahwa ini perlawanan balik koruptor gitu. Sebetulnya kondisinya sama nggak sih dengan pada saat tahun 2015, 2016 dulu, Mbak Nova soal itu? Makasih Mas Diki. Ini kondisi apa? Suasana kebatinan mungkin? Suasana betul nggak sih ini bahwa ada kriminalisasi ini? Betul gak sih apa yang disampaikan oleh Firly gitu, koruptor fight back ini? Ya sebetulnya kan kita harus melihat fakta saja. Yang pertama kan betul kata Pak Yasin tadi kan, penetapan tersangka Firly itu kan basisnya sebetulnya clear ya dari kasusnya SYL. Dan kasus SYL itu sendiri kan sudah rampung ditangani oleh KPK. Artinya penetapan tersangka Firly Bahuri itu sudah sangat cukup gitu untuk bagi Polda Metro Jaya untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Di luar bahwa ada drama-drama sebelum penetapan tersangka kan, bahkan kalau kita ingat beritanya, penetapan tersangkanya pun kan tarik ulur beritanya, kemudian sampai ditetapkan tengah malam gitu ada apa gitu kan. Cuma ini tetap menjadi apresiasi kita, Polda berani untuk menetapkan tersangka. Berarti ini clear bukan kriminalisasi ya? Tadi kasus pemberinya saja kan sudah ditangani dan bahkan rampung di KPK. Jadi kalau kita bicara tentang bukti, kemudian kesulitan mendapatkan saksi gitu, rasanya mungkin tidak betul ya Pak Yasin ya. Rasanya agak tidak masuk akal. Kan Polda bisa berkoordinasi langsung saja dengan KPK berkaitan dengan misal andaikan ada kesulitan pemanggilan saksi, kemudian ada bukti-bukti yang diperlukan, itu saya rasa itu yang biasa dilakukan oleh para penegak hukum sih, itu sebetulnya. Jadi saya rasa penetapan tersangka ini sudah sangat tepat dilakukan, memang, tapi lagi-lagi kalau melihat mangkirnya Firly itu berkali-kali, ini kan bukan kali ini saja mangkir, ini kan sudah panggilan ke-6, betul kan? Ada, kalau saya membaca berita kayaknya udah 3 kali mangkir. Pada saat beliau sebagai saksi dan pada saat sebagai tersangka itu. Dan kesannya kok ada pembiaran gitu, berkali-kali mangkir kok ada pembiaran, padahal harusnya bisa dipandang bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif, bahkan cenderung memperlambat proses penyelesaian perkara. Nah inilah yang bisa menjadi alasan penahanan. Sepakat dengan Pak Yasin, harusnya
sudah bisa menjadi alasan kuat bagi Polda Metro Jaya, tim gabungan lagi ya dengan Barreskrim Polri harusnya sebagai tim yang sangat kuat gitu untuk bisa menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka. Mengapa begitu? Karena beliau ini kan mantan pimpinan KPK, mantan polisi, Kapolda juga ya Pak ya. Artinya kan akses dia terhadap kekuasaan, akses terhadap barang bukti gitu ya, akses terhadap informasi masih luas, terbuka. Tadi ketakutan untuk adanya upaya untuk menghilangkan barang bukti, adanya upaya untuk hilang gitu ya. Kemudian ada upaya untuk bergening, mempengaruhi saksi, itu kan sangat kuat. Jadi tidak ada alasan, bukan tidak ada alasan, sudah menjadi alasan yang kuat bagi Polda untuk bisa menahan yang bersangkutan. Iya. Apalagi kabar terbaru katanya pada saat pemeriksaan pada tanggal 2 Februari lalu, kabarnya kuasa hukumnya Firly itu hilang kontak dengan Firly. Jadi indikasi atau muncul insinuasi di tengah masyarakat bahwa yang bersangkutan itu melarikan diri itu semakin tinggi begitu, karena memang dari awal tidak ada upaya penahanan ya, Mbak Nova, Pak Jasin ya. Atau bukan melarikan diri ya tadi. Jadi kita menduga-duga gitu. Iya. Apakah ini ada bergening, lagi tarik ulur bergening gitu kan? Apakah ada tekanan gitu di atasnya sehingga kasus ini kesannya diambangkan gitu. Jangan-jangan berharap nih kemudian publik lupa gitu. Untungnya kan para aktivis anti korupsi yang ya Pak ya, termasuk Pak Yasin kan tidak pernah lelah ya untuk mengawal kasus-kasus yang seperti ini. Terus mengawal apalagi yang kemarin Pak gugatan teman-teman. Betul. Tanggal 1 Maret kemarin beberapa mantan pimpinan KPK begitu mengirimkan surat Pak ya, ke Kapolri. Bisa diceritakan Pak soal suratnya itu, desakannya itu seperti apa? Iya. Desakan utamanya itu ya untuk agar Barreskrim itu mengambil alih penanganan kasusnya dari Polda. Terus kemudian yang kedua itu harus segera dilakukan penahanan karena diduga bahwa Firly ini pergi dan tidak bisa dihubungi, pengacaranya tidak bisa dihubungi. Jadi secara keseluruhan itu bisa disimpulkan bahwa ini tuntutan dari masyarakat yang peduli terhadap kasus itu, penggiat anti korupsi termasuk ICW itu mengirimkan harus segera dilakukan penahanan terhadap Firly. Jadi tidak ada pengecualian, karena misalnya saja itu korp ya, yang pangkatnya sudah tinggi sehingga pakai untuk melakukan penahanan, itu saya kira harus ditinggalkan yang semacam itu. Artinya bahwa negara hukum ini di dalam pelaksanaan law enforcement-nya itu jalan, due process of law-nya juga jalan, sehingga dinilai penanganan kasus hukum ini sekarang ini tidak mengalami degradasi. Ini kan penanganan kasus hukumnya kan banyak itu yang artinya yang tidak serius, seperti yang diduga masyarakat atas penanganan Firly ini. Jadi kami kebetulan dengan Pak Abraham sama dengan Pak Saud, dengan ICW, dengan pihak-pihak lain yang dari LBH atau apa itu ya, LBHI itu juga sudah gabung dengan gerakan kita untuk mendorong Kapolri itu melakukan penahanan terhadap Firly itu. Ya karena Firly ini kan kalau kita lihat dari rekam jejaknya, pada saat pertama dia diangkat deputi penindakan pun itu sudah melakukan suatu hal-hal yang menyimpang dan cenderung abuse of power. Abuse of power itu sebenarnya sudah pidana di situ kalau berkaitan dengan penghilangan barang bukti dan lain sebagainya itu. Nah, hal-hal yang lain yang dilakukan yang melanggar kode etik atau code of conduct yang ditetapkan oleh KPK itu. Nah, pada saat masuk sebagai calon pimpinan waktu itu masih calon ya, pendaftar, itu sudah banyak diusulkan kepada panitia untuk pelaksanaan penerimaan atau rekrutmen komisioner KPK itu, pimpinan KPK itu sudah disampaikan, kan dibuka 30 hari
pada sesaat setelah cukup pendaftaran 30 hari, siapa yang punya rekam jejak terhadap calon-calon yang sudah mendaftar, kirimkan ke panitia rekrutmen dari pimpinan KPK. Itu sudah disampaikan berkali-kali, dan ada demo, dan juga ada spanduk atau di DPR pada saat itu. DPR juga yang merupakan penerima dari panitia seleksi 10 orang itu bahkan pimpinan KPK sendiri pada saat itu menyurati pansel ya Pak, iya, soal rekam jejaknya Firly ini. Pilih itu, ya itulah yang saya maksudkan tadi, tidak hanya ke pansel, ke DPR yang menerima 10 pilihan pansel itu untuk dipilih menjadi 5, kemudian diserahkan ke pemerintah untuk dilakukan pelantikan atau pelantikan di hadapan presiden, itu juga disampaikan ke DPR. Tapi itu semuanya tidak dihiraukan, atau bahasa kasarnya tidak digubris. Inilah ini dampaknya seperti ini, dan dia tidak pertama kali melakukan suatu pelanggaran etik dan pelanggaran hukum, misalnya misalnya menyewa helikopter katanya dengan diskon gitu, biar tidak kelihatan bermewah-mewah, dia bilangnya dengan diskon, padahal di penjelasan Undang-Undang 12 Undang-Undang 30 tahun Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang itu Undang-Undang 99 Yunto Undang-Undang 20 tahun 2001 itu penjelasan pasal 12B itu termasuk diskon. Itu kalau menerima diskonnya besar-besar itu kan gratifikasi. Ancamannya kan 20 tahun gratifikasi itu. Nah, dia sebagai penegak hukum, pimpinan KPK lagi, ketua lagi. Nah, ini kan. Jadi sebenarnya pelanggarannya sudah bertubi-tubi, termasuk pimpinan KPK yang lain seperti Lili Piantuli. Dari proses penerimaan oleh pansel mewujudkan 5 orang yang terpilih itu ternyata banyak kontroversial yang ada di dalamnya, dan penanganan oleh Dewas terhadap pelanggaran etik itu tidak maksimal dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Jadi Dewas kok pansel, Dewas di KPK ini tidak berdaya di dalam melakukan penegakan etik yang baik. Gitu. Jadi bisa dibilang sebetulnya penetapan tersangka Firly ini pada akhirnya merupakan buah yang dipetik tanaman dari tahun 2019 itu ya Pak ya, soal panitia seleksi yang kemudian tidak menggubris sama sekali masukan masyarakat. Betul. Soal rekam jejaknya Firly ini ya. Firly, dan ini harus tidak terulang oleh pansel yang akan segera dibentuk. Kan bulan Juni ini kan harus ada nih pansel lagi. Betul. Untuk memilih pimpinan KPK periode ke-6. Yang 5 ini periode 5 ini menjadi lesson learned yang tidak harus terulang lagi, dan harus betul-betul mendengarkan dari publik, khususnya para penggiat anti korupsi, itu harus didengarkan. Yang menelusuri siapa rekam jejak dari para calon itu tidak main-main ya. Artinya dokumen-dokumen dan informasi yang valid itu akan diperoleh oleh para penggiat anti korupsi. Siapapun nanti calonnya harus jangan terulang lagi kasus semacam ini. Itu merusak. Jadi KPK itu merusak itu tidak hanya terhadap dirinya dia sendiri dan jajaran pimpinan, merusaknya lembaga. Betul. Ya, didorong oleh perusakan juga. Kalau menurut pendapat saya kan boleh berpendapat. Undang-undangnya juga merusak independensi KPK. Undang-Undang 19 tahun 2019 itu. Karena apa? Menjadi tidak independen. Pegawainya juga menjadi PNS atau ASN. Ya itu kalau ditelepon misalnya dari BKN, dari Menpan, jangan nanganin kasus ini, kamu hati-hati, karirmu mandek, atau kamu saya buang, saya artinya untuk dipindahkan tempat kerjanya kan bisa saja. Bisa. Namanya ASN kan siap ditempatkan di mana saja, cabut dari KPK. Lah ini kan independensi KPK yang diharapkan sesuai dengan Konvensi PBB menentang korupsi, diktum nomor 8 bahwa negara berratifikasi harus membuat suatu lembaga yang menangani pencegahan dan penindakan yang independen, bebas dari pengaruh manapun juga. Muncullah tuh Undang-Undang KPK, Undang-Undang 30 tahun 2002. Sehingga saya kira kalau mau fair,
nggak usah repot-repot ya, itu menyusun undang-undang baru siapapun presidennya ya. Kalau mau concern terhadap pemberantasan korupsi, kembalikan saja ke Undang-Undang 30 tahun 2002 dengan segala kelemahan dan kelebihannya itu sudah jalan nih. Iya, betul. Yang penting betul. pimpinan KPK-nya adalah yang istilahnya track record-nya itu sudah bagus. Gitu. Berarti PR pemerintahan ke depan ini ada dua ya Pak ya, soal tadi pansel calon pimpinan KPK ke depan dan juga revisi undang-undang KPK. Revisi undang-undang KPK atau balik lagi ke undang-undang 30. Betul. Dengan misalnya slide amandemen atau revisi sedikit misalnya yang perlu. Saya kira udah bagus, jadi tidak repot. Pasti didukung oleh masyarakat. Nah ini undang-undang kan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan individu gitu, atau pemerintah rezim tertentu kan bukan, untuk negara ini. Saya kira gitu, Mas. Ya, Mbak Nova, menarik nih kalau tadi disampaikan oleh Pak Jasin begitu ya. Sebagai orang yang pernah satu kantor dengan Firly nih, Mbak Nova. Satu kantor dengan Firly mulai dari deputi penindakan sampai pimpinan juga sempat merasakan kan Mbak Nova ya. Jadi soal tabiatnya Firly ini sendiri di dalam itu seperti apa sih Mbak Nova? Wah ini udah personal nih. Justru itu. Harapannya kan biar Firly nonton ini kan. Kan hilang orangnya. Oh iya kan orang nggak ketahuan gimana. Ya kalau saya sih nggak akan bicara tabiat, tapi tadi sebetulnya sudah dijelaskan oleh Pak Yasin ya, fakta-fakta itu terkait dengan Firly Bahuri gitu. Mulai dari ketika beliau menjadi deputi penindakan gitu, dan sayangnya pada saat deputi penindakan ya Pak ya, sebetulnya kan terbukti etiknya, tapi beliau dikembalikan justru ke instansi asal. Seharusnya kan itu bisa diproses lebih dulu di KPK, tapi sayang pada saat itu tidak diproses, dan dilalahnya begitu mencalonkan jadi pimpinan KPK diusulkan lagi. Iya itu. Dapat suara paling tinggi loh. Nah itu di Komisi 3. Artinya memang ya, apalagi ditambah dengan Undang-Undang 19 ya. Ini komitmen pemerintah memang harus dipertanyakan dengan terkait dengan upaya pemberantasan korupsi gitu. Jadi saya melihat upaya pemberantasan korupsi itu malah justru dilekatkan dengan kepentingan kekuasaan. Jadi bagaimana caranya bahwa upaya pemberantasan korupsi itu dipagar, kemudian tidak mengganggu kekuasaan atau elit politik. Itu yang kita lihat kalau kita mau mengenang sejarah gitu, bukan mengenang sejarah, mengenang tahapan-tahapan dari mulai pemilihan pimpinan KPK, kemudian revisi Undang-Undang 19 sampai dengan TWK gitu ya. Itu sudah alurnya mungkin sudah sangat komprehensif untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Jadi kalau ditanya komitmen pemerintah, saya pribadi juga sebagai korban juga ya, itu ya patut dipertanyakan. Mudah-mudahan tadi lagi-lagi presiden baru siapapun itu gitu bisa untuk memperkuat lah ya. Walaupun dalam kampanyenya, sorry ini kalau saya bicara kampanye, sepertinya tidak ada kata-kata upaya untuk memperkuat KPK ya. Tapi mudah-mudahan ke depan kecuali calon yang tidak terpilih. Ini lagi bukan podcast pemilu soalnya. Karena memang ini kalau ngomongin soal komitmen pemerintah, salah satu alat ukur yang paling bisa kita gunakan untuk mengukur situasi pemberantasan korupsi kan indeks persepsi korupsi Indonesia begitu ya. Kita lihat 2023 kemarin misalnya, perolehan nilai indeks persepsi korupsi kita stagnan dari tahun sebelumnya. Bahkan turun peringkat. Peringkatnya yang turun 115 dari 180 negara yang disurvei. Dan ini sebetulnya kalau kita tarik mundur 9 tahun masa pemerintahan Jokowi, nilainya sama nih, Mbak Nova ya. Tahun 2014 34, sekarang 34 juga gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin balik lagi soal Firly, ini juga nggak bisa dilepaskan dari campur tangan presiden begitu, karena memang yang membentuk pansel kan juga memang eksekutif begitu ya. Nah tapi menarik kalau kita balik lagi soal penegakan hukumnya, Mbak Nova, Pak Jasin. Tadi soal surat yang dikirimkan oleh mantan pimpinan KPK dan juga sejumlah organisasi masyarakat sipil, salah satunya menyoroti mengenai bagaimana kemudian Polda Metro Jaya ini cukup lamban, sangat lamban untuk menangani perkara Firly ini sendiri. Dan salah satunya adalah soal tidak
adanya upaya paksa berupa penahanan, padahal berkasnya sendiri itu sudah 3 kali begitu ya, sejak Desember itu dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, satu hal yang kita lihat, kita soroti bahwa ada indikasi soal konflik kepentingan tadi yang Pak Jazin sampaikan begitu, soal konflik kepentingan antara Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dengan Firly, karena memang kalau kita tarik historisnya, Irjen Karyoto itu bawahan Firly dulu waktu di KPK. Terus secara jenjang kepangkatan memang masih di bawah Firly begitu ya. Nah, itu yang tadi Pak Jasin sampaikan bahwa ada budaya ewo pekewo nih, jangan-jangan nih soal indikasi konflik kepentingan. Tapi kalau Pak Jasin dan juga Mbak Nova sendiri ngelihatnya gimana nih soal indikasi konflik kepentingan ini? Apalagi Firly juga pernah sampaikan begitu, ada soal indikasi soal menarik kepentingan perkara, diduga Firly juga punya kuncian Karyoto nih. Nah, ini kan juga jadi pengaruh terhadap proses hukumnya. Enggak. Pak Jasin dan Mbak Nova ngelihatnya gimana nih? Iya. Jadi pada saat Firly maju kembali dan terpilih sebagai pimpinan, sebagai ketua, Karyoto sebagai deputi penindakan, ya. Terus kemudian karena tidak mengikuti kebijakan dari Firly, kemudian dikembalikan ke kepolisian. Cakongsi. Cakongsi. Terus kemudian Kapolda yang menangani kasusnya Firly atas laporan dari Syahrul Yassin Limpo, kemudian diproses oleh Polda Metro Jaya itu menjadi ya masyarakat menduga ini ada balas dendam dan sebagainya. Padahal kenyataannya prosesnya kan profesional, itu loh. Harapannya. Enggak, sekarang proses profesional untuk menuju ke tahapan dari penyelidikan ke penyidikan. Oh iya. Ya. Betul. Dari penyidikan menjadi tersangka terus kemudian tidak ditahan menjadi tidak profesional lagi, gitu loh. Yang saya sebut profesional itu dari penyelidikannya ke penyidikan. Tersangka Firly. Nah, kenapa tidak ditahan? Itu dengan alasan apa-apa ya, misalnya kalau yang terkait dengan pemberkasan itu kan bisa diperbaiki sementara orangnya ditahan sehingga gampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kasus Syahrul Yassin Limpo itu memang tidak terkait langsung dengan kasus yang sedang ditangani oleh Polda ini. Jadi kan memang dari Syahrul Yassin Limpo ini adalah melakukan pidana di internal kementeriannya, yaitu menerima gratifikasi dan pemerasan dan sebagainya. Lah ini justru Yassin Limpo yang diperas oleh Firly, itu loh. Nah, sehingga ini bukan corruptor fight back juga. Kalau corruptor fight back itu klaimnya seperti itu, Firly. Klaimnya seperti itu. Kalau dia tuh ya bertemu, kemudian bertemunya tidak hanya sedang berpapasan, harus minum kopi dan jagung rebus, dalam periode ngobrolnya itu menyita waktu beberapa lama, itu ada sesuatu yang dibicarakan. Itu. Nah, ini masyarakat menjadi katakanlah dulu itu semangat dan senang atas proses hukum itu, sekarang menjadi kecewa nih atas penanganan kasus ini oleh kepolisian ini. Ya, ada memang teman yang mengatakan, Pak Yassin kok kenapa kok dorong kok Firly untuk ditahan? Wong misalnya Abraham Samad dengan Bambang Wijoyanto tersangka juga tidak ditahan. Nah, saya bilang lebih Bibit dan Chandra satu periode saya juga ditahan begitu tersangka. Iya. Jangan disamakan dengan Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad yang kasus pidananya bukan pidana khusus. Ya kan, bukan korupsi gitu. Nah, ini korupsi, ini segeralah ditahan ini. Sehingga fair. Jadi fair play, artinya pernah menahan pimpinan KPK, sekarang pimpinan KPK yang juga berasal dari kepolisian kenapa tidak juga ditahan seperti yang dulu. Sehingga orang itu melihatnya enak, ini penegakan hukumnya bagus gitu, sehingga proses pendalaman penyidikannya juga akan lebih bagus lagi gitu loh. Nah, nanti kalau memang Firly itu tidak bersalah di hadapan hukum misalnya, bisa membuktikan bahwa tidak
dia tidak bersalah, kan bisa tidak lanjut kepada proses pendakwaan atau sebagai terpidana. Itu loh, harus itu yang harus dipikirkan. Bahwa sekarang prosesnya harus ditahan dulu untuk mendapatkan suatu kemudahan dalam melakukan penyidikan lebih lanjut di atas kasus-kasus baru, karena juga pasal 65 Yungto 36, yaitu kalau ketemu itu isinya kan ketemu dengan orang yang diduga kasus korupsinya sedang ditangani oleh KPK secara langsung atau tidak langsung, itu sudah dinyatakan dikenakan hukuman 5 tahun di pasal 65-nya. Dan itu ketemu. Dan ketemu juga tidak sekali, beberapa kali. Malah ada yang foto yang beredar, ini kan menguatkan sekali begitulah. Nah, sehingga ini harapan masyarakat ini bukan kok benci terhadap pribadinya Pak Firly, bukan proses hukumnya gitu. Tidak benci. Jadi kalau background ya memang harus diungkapkan. Backgroundnya begini ya, secara person memang tidak masuk seharusnya di dalam pansel itu untuk diusulkan ke DPR dulunya itu. Tapi itu kan tidak diabaikan gitu. Jadi memang singkat kata ini harus segera dilakukan penahanan dan proses hukum yang cepat. Kalau memang yang pasal 36 Yungto 65 ini tidak bisa atau dimatangkan dulu sehingga memenuhi standar dari proses pemberkasan yang dilakukan oleh kejaksaan ke pengadilan, ya split aja, berjalan sendiri-sendiri, pidana khusus dan pidana umum. Begitu, jangan alasannya ini ada ini mulak-balik. Ya, ini kan saya kira masyarakat menjadi tidak nyaman lah. Iya, bertanya-tanya. Padahal kalau kita lihat sebetulnya keuntungan tersangka Firly ini ditahan begitu, kalau kita mengacu dalam pasal 24 KUHP, itu kan penyidik nantinya akan dibatasi waktu 20 hari begitu ya. Dan bisa diperpanjang 40 hari, nggak sampai 100 hari sampai seperti saat ini untuk dalam rangka memperbaiki berkas yang sudah 3 kali bolak-balik misalnya. Makanya yang paling penting Panan itu nggak ada mangkir-mangkir itu. Persis. Karena mangkir itu jadi panjang dong. Tadinya harus sudah diperiksa, harus menunggu lagi 1 kali. Walaupun memang itu kan memang secara regulasi dibuka ruang memang untuk panggilan kedua. Tapi kalau itu terjadi terus, ya itu molornya penyelesaian perkara kan semakin di depan mata gitu. Padahal kalau mangkir-mangkir terus kan bisa dijemput paksa ya, kenapa nggak dijemput paksa? Ya memang dalam regulasinya kan dikatakan kalau misalnya sudah panggilan kedua kemudian mangkir dengan alasan cukup bukti bisa dipanggil dengan paksa kan, betul. Nah memang Firly ini kan begitu panggilan kedua datang ya Pak ya. Jadi betul ya gitu ya. Tapi kan concernnya begitu, concernnya kalau setiap panggilan kemudian baru panggilan kedua datang kan, itu juga jadi memperpanjang proses gitu. Padahal Firly Bahuri sebagai mantan pimpinan KPK, sebagai aparat penegak hukum paham betul gitu ya bagaimana mendukung upaya proses penanganan perkara. Betul. Nah concern saya tadi kalimat koruptor fight back tuh. Kalau kita baca gugatan pra peradilan ya, mungkin teman-teman ini ya yang sudah putus itu bukti bahwa yang bersangkutan itu melakukan tindak pidana korupsi ya, salah satunya dengan penerimaan beberapa kali uang, kemudian adanya penukaran valuta asing gitu, falas yang kalau saya baca itu mencapai 7,6 miliar, kemudian ada dengan hampir 96 kali penukaran falas gitu. Agak sulit ya kalau bilang saya ini sebagai korban gitu kan ya gitu ke Firly. Orang buktinya sebetulnya sudah nyata sudah cukup gitu untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Ini kita belum bicara bahwa Polda nanti progres kemudian akan menaikkan perkaranya menjadi TPPO ya. Belum sampai ke sana masih tipikor ya. Apalagi opsi nanti TPPO saya juga agak kurang yakin, walaupun nanti kalau kaitan dengan pencucian uang penyidik memang harus melihat apakah dengan kasus korupsinya pengembalian kerugian gitu sudah bisa dipenuhi dengan penanganan tipikornya, itu nanti urusan belak. Dan yang menjadi masalah yang lain merusaknya marwah KPK itu misalnya memecat yang 57 orang. Ini yang pertama. Untuk apa itu kok dipecat? Hanya alasan tes wawasan kebangsaan.
itu mencatat suatu katakanlah itu kebijakan yang sangat kontroversial, padahal orang-orang yang dipecat itu kita kan tahu semua track record dan rekam jejak dari pegawai-pegawai kita itu membangun bersama-sama untuk capacity building, jadi orang yang berintegritas, orang yang semangat bekerja dengan kinerja tinggi, justru itulah yang dipecat. Tuh, hilang marwah KPK. Marwah yang kedua, saat dia melanggar etik dan saat dia melanggar hukum, mestinya dia itu menjadikan acuan contoh. Ini loh, aku mantan penegak hukum, dipanggil ya langsung datang. Ya kan? Misalnya saja tidak usah ditahan, menawarkan diri, tahan saya biar proses penyidikan lancar, gitu kan menjadi contoh. Harusnya kan berani ya. Iya, kalau memang mengakunya korban gitu. Ya betul. Nah, sehingga itu merusak itu. Mestinya KPK itu dari atas sampai bawah itu menjadi katakanlah apa yang disebut dengan role model. KPK lah yang tidak menerima oleh-oleh, disangonin misalnya nomor Bekasi ada oleh-olehnya dikembalikan, ditolak, tidak dibiayai hotelnya, tidak ditraktir makannya, misalnya seperti itu, ya kan? Apabila ada kasus yang menyangkut hukum, misalnya dipanggil karena diduga mencemarkan nama baik, seperti saya ini kan bolak-balik ke Bareskrim kan berkali-kali kasus pencemaran nama baik katanya itu. Nah, padahal itu kan tidak terbukti. Ya kita taati, kita datang, kita diproses hukum, diperiksa dari pagi sampai malam berkali-kali, gitu loh, menyampaikan apa yang itu menjadi role model bahwa kita ini bukan kebal hukum. Itu menunjukkan ke masyarakat. Nah, KPK ini harus menegakkan marwahnya sebagai lembaga yang layak untuk dicontoh, baik itu lembaga penegak hukum maupun yang non penegak hukum, dari jajaran yang paling atas sampai ke bawah. Di masa kami mungkin sampai periode keempat itu masih begitu. Nah, itu harus ada yang orang-orang yang memang yang teguh di dalam pendirian untuk selalu konsisten dalam aturan perundangan, bahwa yang diseleksi itu adalah orang-orang yang berintegritas, orang yang rekam jejaknya bagus itu. Itu Bung Diki. Jadi bicaranya sekitar itu akhirnya ya. Tapi terakhir, ini menarik kalau kita ngomongin lagi soal proses penegakan hukumnya yang berlarut-larut begitu ya. Kalau bicara soal dampaknya sendiri ketika penanganan perkara ini berlarut-larut, kira-kira untuk pemberantasan korupsi dampaknya seperti apa, Pak Jasin? Mbak Nova dulu mungkin. Mbak Nova. Silakan. Ya kan, sebetulnya kan mengapa kita ini concern sih pada kasusnya Firly Bahuri? Ini bukan persona non grata karena kita nggak suka sama Firly ya. Tapi tadi ya Pak Jasin ya, karena objektivitas soal penegakan. Makanya kita harus ngelihatnya dengan skop yang luas kan. Mengapa kok semua orang concern dengan kasus Firly Bahuri? Ya pertama kan karena Firly Bahuri itu pimpinan KPK, pimpinan lembaga anti rasuah yang beberapa tahun terakhir gitu sebagai lembaga yang cukup dipercaya oleh publik kan untuk memberantas korupsi gitu, yang memang independen gitu. Selama 16 tahun. Ya itu maksud saya, beberapa tahun. Saya nggak ini loh. Lah kok pimpinannya gitu melakukan tindak pidana korupsi. Begitu kan? Artinya ini kan benar-benar jadi merusak citra lembaga gitu, merusak wibawa KPK itu, sehingga bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan publik, kira-kira begitu kan? Ya penanganannya juga harus cepat dilakukan gitu. Tidak ada alasan untuk memperlambat gitu, karena ini juga mau nggak mau gitu, itu kepolisian juga harus membantu lah ya untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan menangannya secara serius. Berarti memang profesionalitas Polri ini juga dipertaruhkan ya untuk menangani perkara ini. Betul, lagi-lagi kan timnya itu kan sebetulnya tim gabungan ya. Saya bayangkan Polda dibantu oleh Bareskrim Polri itu cukup tim yang sangat mumpuni gitu ya Pak ya. Belum lagi kalau kita baca hampir 91 saksi sudah dipanggil, kemudian beberapa bukti sudah didapatkan. Saya yang non penyidik merasa apa sebetulnya penyebab P19 berkali-kali ini ya? Greget juga kita baca ya. Gregetan ada apa gitu sebetulnya, apa gitu kan? Apakah
yang kalau saya baca di berita kan sebetulnya katanya untuk melengkapi P19 butuh pernyataan sekali lagi dari tersangka, betul kan? Ya mudah-mudahan lah ya setelah Firly Bahuri mau datang untuk pemeriksaan terakhir, bukan pemeriksaan terakhir, mudah-mudahan ini pemeriksaan terakhir gitu, yang bersangkutan bisa ditahan, kemudian bisa P21 ya Pak ya, dinaikkan ke persidangan. Itu sih sebetulnya. Ya. Kalau Pak Jasin sendiri soal dampaknya Pak? Dampaknya itu tidak hanya kepada KPK yang sekarang sudah kalau di survei itu kan dia tidak unggul lagi KPK itu nilainya itu untuk integrity survey pun juga bukan nomor 1. Kalau dulu selalu nomor 1 untuk laporan keuangan selalu nomor 1, untuk WTP nomor 1 itu KPK itu dulu itu ya. Nah, tidak hanya merusak KPK tapi juga merusak kepolisian yang dalam sesaat pada waktu prosesnya kita mengeluh-eluh baguslah profesional. Karena yang menangani juga mantan penyidik dari KPK yang pernah di KPK maksudnya ya. Jadi dari polisi KPK balik lagi dia profesional begitu. Nah sekarang terjadi peristiwa seperti ini, artinya penahanannya tidak dilakukan. Jadi timbullah apa yang disebut dengan public distrust, ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Berlanjut ini. Jadi sekarang sudah nggak ada yang dipercaya lagi oleh masyarakat. Yang tadinya KPK ya, yang dulunya KPK gitu. Dan KPK diharapkan bisa menjadi trigger mekanisme untuk juga memberikan katakanlah warna kepada penegak hukum yang lain, yakni kejaksaan dan kepolisian itu menjadi sama-sama berintegritas dan berakuntabilitas, profesionalitas itu sama-sama bareng, gajinya juga sama, harapan kita kan begitu, jadi tidak timpang begitu. Nah, sehingga tidak hanya orang Indonesia tapi untuk regional countries misalnya ASEAN itu juga menghargai. Dan bahkan kami di masa kami itu sering diundang ke mana tuh, ke OECD yang dari Perancis. Jadi untuk ketua working group untuk G20 itu adalah Perancis dengan Indonesia, yang Indonesia adalah dari salah satu pimpinan KPK. Tuh. Jadi kalau sekarang boro-boro prestasinya seperti itu, banyak menampilkan sensasi aja Pak ya sekarang ya. Itu ya, jadi istilahnya tuh istilahnya untuk share chairman itu Indonesia dan Perancis itu dia dilihat oleh semua negara-negara maju yang menjadi anggota OECD. Artinya kan prestisius kan seperti itu, artinya dihargailah secara internasional. Karena beritanya itu kan kemana-mana KPK itu selama 4 periode itu. Jadi bisa melakukan penegakan hukum dengan menangkap high ranking official, ya anggota DPR, ya menteri, ya gubernur BI, ya para gubernur, bupati, pokoknya yang dulunya tidak pernah ditangani oleh penegak hukum sebelumnya. Para pejabat itu dengan adanya KPK itu sampai pada tahun 2018 itu lebih dari 300 anggota DPR. Makanya istilahnya eager untuk merubah undang-undang KPK itu munculnya dari situ. Eksekutifnya menolak terus pada waktu Pak SBY. Ya tadi diundang, dia sebagai kepala negara. Gimana nih pendapatnya untuk revisi? Tolak saja Pak, tolak oleh Pak SBY. Tapi ini kan desakan dari legislatif ini kan luar biasa, karena orang-orang legislatif ini paling banyak yaitu yang ditangani oleh KPK itu, baik itu DPR pusat maupun DPRD. Bahkan ada satu DPRD yang semuanya keangkut gitu ya, tidak hanya di satu tempat ya, di Surabaya, kemudian ada di Bengkulu, itu kan juga seperti itu, hampir semuanya itu kena. Di Malang juga Pak ya? Nah ya di Malang maksudnya. Bukan Surabaya tadi, Malang maksud saya itu seperti itu. Jadi usulan untuk merubah undang-undang itu udah lama sebenarnya, tidak hanya pada saat presiden yang sekarang, bukan, presiden sebelumnya juga seperti itu. Apalagi dengan diberdirikannya KPK, belum berjalan 1 tahun sudah bisa tangkap tangan atau OTT dengan menggunakan alat yang memang secara hukum sah,
memang diperintah untuk bisa melakukan tangkap tangan mangsa, untuk melakukan penyadapan di tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di pasal 12 ayat 1 hurufnya A sampai I. Tuh, kewenangannya itu memang di situ luar biasanya itu, dan itu bisa dilaksanakan padahal undang-undang yang membuat kan DPR. Nah, maksudnya jangan pakai itu, mungkin begitu ya. Jangan mengapi kami lah. Kami yang istilahnya akan melahirkan kamu itu, kok malah ditangkapi itu. Iya, jadi memang kalau bisa ditarik soal kesimpulan yang tadi disampaikan oleh Pak Jasin dan Mbak Nova, dampak yang kemudian diakibatkan oleh proses yang sangat lama ini adalah public distrust soal penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia begitu ya. Karena selama ini kita tahu bahwa KPK sendiri itu menjadi role model atau niatnya memang jadi trigger mechanism untuk penegak hukum lain, tapi kemudian ketua KPK-nya ditetapkan sebagai tersangka, tapi ketika ditetapkan sebagai tersangka yang mana notabene merupakan anggota Korps Bayangkara begitu ya, dan ditangani juga oleh Korps Bayangkara, jadi terkesan ada tarik ulur penanganan perkara nih soal yang membuat ini lambat penanganan perkaranya. Menarik sebetulnya untuk kita nantikan begitu ya, bagaimana profesionalitas soal penanganan perkara, tindak lanjut penanganan perkara ini oleh Polda Metro Jaya, bahkan tim gabungan ya dengan Bareskrim Mabes Polri begitu. Terima kasih Pak Jasin dan juga Mbak Nova atas insight-nya. Kita nantikan apakah saat ini tayang, 1 minggu setelah ini tayang, Firly ditetapkan sebagai ditahan begitu ya, dijemput paksa. Menarik. Sekali lagi terima kasih Pak Jasin, Mbak Nova, semoga sehat-sehat terus. Kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya.